Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 16 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Kita diingatkan untuk selalu melayani sesama dengan penuh kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk melayani sesama dengan penuh kasih tanpa memperhitungkan latar belakang dari mereka yang dilayani. Kami mohon semoga kami semakin mampu mengamalkan kasih di tengah keluarga dan lingkungan hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekahnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni,
sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah layanilah sesama dengan penuh kasih. Lewat Injil hari ini, kita dengar bahwa Yesus melayani kebutuhan hakiki dari seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dilecehkan oleh masyarakat. Ia kehilangan harga diri dan jiwanya hidup dalam kegelapan. Ia dikenal sebagai wanita berdosa. Sebagai wanita berdosa, ia selalu dianggap rendah oleh masyarakat di mana ia tinggal. Ia merasa bahwa harga dirinya sudah tidak ada, baik di kalangan masyarakat maupun di hadapan Tuhan. Rupanya ia sudah mendengar cerita tentang Yesus Kristus. Imannya akan Kristus mendorong dia untuk memberanikan diri datang mendekati Yesus. Ia diterima Yesus dengan penuh belas kasihan. Penerimaan itu sungguh membangkitkan semangat hidupnya. Air mata kegembiraan dijadikannya sebagai air untuk membasahi kaki Yesus. Rambutnya yang lebat dan panjang, yang adalah simbol mahkota kecantikan seorang wanita, dijadikannya sebagai handuk untuk mengeringkan kaki Yesus. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan menyiraminya dengan minyak wangi. Satu ungkapan kegembiraan yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, apakah wanita ini normal? Mengapa dia melakukannya dengan sangat berlebihan? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, wanita ini adalah seorang wanita normal. Ia melakukannya secara berlebihan karena ia merasa bahwa Yesus sudah membangkitkan kembali harga dirinya. Yesus sudah selamatkan jiwanya. Yesus sudah menerimanya dan menghantarnya kembali ke tengah masyarakat. Yesus sudah merubah cara hidupnya. Manusia lama sudah ditinggalkannya, dan kini ia tinggal bersama Yesus dan mengenahkan manusia baru. Itulah Yesus Kristus yang ia melayani siapa saja, tanpa mempertimbangkan latar belakang yang dilayaninya. Ia melayani sesama dengan penuh kasih. Bagaimana dengan sikap pelayanan kita? Apakah kita juga punya semangat seperti Yesus yang selalu siap melayani siapa saja dengan penuh kasih? Kita berdoa semoga semangat pelayanan Yesus Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kita. Marilah kita mengikuti contoh hidup yang sudah ditunjukkan oleh seorang pastor, yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang kita dengar lewat Injilnya hari ini, bahwa ia melayani dengan penuh kasih. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.